Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini adalah episode pertama dari rangkaian episode EcoTalks yang akan dibawakan oleh KMJ Ekonomi Syariah Universitas Tazkiyah. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari orang yang sangat capable. Beliau adalah Pak Eri Haryanto. Kepada Bapak Eri, boleh diperkenalkan terlebih dahulu pendidikannya dan sekarang sebagai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman semuanya, perkenalkan saya Eri Haryanto. Saya saat ini sebagai dosen luar biasa di Universitas Tazkiyah dan sudah kurang lebih 11 tahun mengajar di Universitas Tazkiyah. Pendidikan saya mulai dari terutama pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi dari D3 PKN STAN, kemudian S1 Sarjana Ekonomi di Denpasar dan S2 Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini saya sebagai pegawai di Kementerian Keuangan. Terima kasih Bapak. Dari perkembangan Indonesia sekarang, kita lebih sering mendengar Indonesia 2045, Indonesia emas. Ya. Tetapi di sisi lain banyak negara juga yang memberikan visi yang lebih dahulu, yaitu Indonesia 2030. Nah, mungkin kita belum banyak yang tahu nih Indonesia 2030 gimana. Kita kan tahunya kan 2045 emas. Tapi kan untuk menuju 2045 emas itu tentunya kita juga membutuhkan rancangan untuk tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi tahun 2045 itu boleh dikatakan sebuah capaian untuk jangka menengah dan panjang ya. Jadi kira-kira kurang lebih masih 19 tahun atau 20 tahun ke depan ya kita mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Dan tentu ada tahapan-tahapannya untuk kita bisa mencapai ke sana. Dan salah satu tahapan yang cukup krusial itu adalah di tahun 2030. Jadi tahun 2030 ini menjadi tahapan krusial karena diharapkan di tahun 2030 itu udah kelihatan tuh kita udah menuju ke 2045-nya gitu ya. Sehingga di tahun 2030 itu boleh jadi menjadi semacam titik kita harus berlari lebih cepat dan juga bisa menjadi titik evaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Paling tidak sekarang di tahun 2026-2030 ini kan mungkin waktunya tinggal 4 tahun lagi. 4 tahun. Dan kita masih memiliki banyak target-target yang harus kita capai, prasyarat-prasyarat yang harus kita capai untuk kita bisa menjadi atau berada di posisi Indonesia emas tahun 2045. Kalau kita ketahui kan kita itu pengennya di tahun 2045 ya menjadi negeri Indonesia emas itu adalah Indonesia yang seperti dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita pengen menjadi negara yang adil, yang makmur, yang sejahtera gitu ya. Yang kesejahteraan masyarakatnya itu maju dan kemudian kita juga disegani di kancah peradaban dunia. Nah, itu yang kita ingin sampai di tahun 2045. Nah, tentu ada tahapan-tahapan lain yang harus kita bisa capai ke sana ya, sehingga kemudian kita berada pada posisi itu. Nah, inilah yang perlu kita bangun dalam 20 tahun ke depan gitu ya. Kita perlu bangun dari sisi perekonomian kita bangun dari sisi SDM kita bangun dari sisi infrastruktur kita, sehingga kemudian kita nanti layak berada pada posisi tersebut di tahun 2045. Jadi visi 2030 ini langkah yang kesekian untuk memperbaiki pekerjaan rumah ya, agar bisa 2045 lebih baik lagi. Ya, betul. Saya pernah membaca di beberapa artikel dan juga media massa yang mana Indonesia ini diharapkan untuk bisa ekonominya growth 5%, ataupun 8% yang mungkin diinginkan oleh Bapak Presiden sekarang. Tapi kenapa hanya 8%? Bisa nggak? Kalau dulu saya pernah baca di sebuah buku itu, China bisa sampai 10% selama 3 dekade beruntun. Itu kenapa Pak? Kenapa adalah seolah-olah membatasi cuman 5 atau 8? Ya, itu tentu adalah sebuah kondisi realistis yang bisa kita capai gitu ya. Artinya bahwa ya kita pernah sebenarnya mengalami kondisi perekonomian ketika perekonomian kita itu robust gitu ya, cukup tinggi pertumbuhan kita di
awal tahun 70-an ketika terjadi oil boom, kemudian juga kemarin di beberapa periode seperti misalnya era Pak SBY gitu ya, itu juga pertumbuhan ekonomi cukup tinggi gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita menargetkan, ya kita targetnya sebetulnya kalau 5% kan sudah tercapai gitu ya. Kita sebetulnya kan pengen pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi dari 5% gitu ya. Nah, kenapa targetnya seperti itu gitu ya? Tentu ini adalah berbagai pertimbangan realistis yang perlu kita pertimbangkan gitu, yang kita jadikan pedoman gitu ya. Karena tentu kita tidak bisa menargetkan di sebuah ruang hampa gitu ya. Kita bilang kita pengen tumbuh 12%, tetapi kemudian tanpa memperhatikan berbagai macam persyaratan yang perlu dicapai untuk ke 12% gitu ya. Sehingga dengan berbagai pertimbangan yang realistis, ya dengan memperhatikan dengan kondisi yang ada di sekitar kita, kondisi global, kemudian juga daya dukung dari domestik, maka pertumbuhan ekonomi di atas 5%, mungkin sekitar 8% itu adalah kondisi yang realistis gitu ya. Kondisi yang reachable gitu ya, sesuatu kondisi yang bisa kita capai, bisa kita upayakan dengan sepenuh kekuatan yang kita miliki, dengan juga pertimbangan kondisi eksternal yang ada gitu ya. Seperti kita lihat bahwa sekarang kondisi eksternal atau kondisi global sedang tidak baik-baik saja gitu. Banyak sekali pergolakan di sana sini yang kemudian membuat dunia itu, kalau istilahnya sekarang itu kan VUCA gitu ya. Vulnerability, uncertainty, kemudian complexity dan juga ambiguity gitu ya. Semuanya serba tidak tahu gitu ya. Seperti sekarang kita dihadapkan pada perang teluk antara Amerika Israel melawan Iran gitu ya. Ini kan kondisinya merah hijau terus gitu ya. Hari ini Selat Hormuz dibuka, besok ditutup. Hari ini gencatan senjata ternyata ada perang gitu ya. Nah, ini yang kondisi seperti ini yang sebetulnya menjadi pertimbangan juga gitu ya. Dan juga kondisi-kondisi yang lain, bukan hanya permasalahan geopolitik, tetapi juga permasalahan misalnya kita menghadapi masa depan terkait dengan iklim yang penuh dengan ketidakpastian juga, karena banyak negara yang sudah sepakat untuk menjaga iklim, tetapi ada juga beberapa negara yang kemudian tidak mau untuk bersama-sama menjaga iklim dunia, dan ini tentu menjadi tantangan besar karena ke depan kondisi iklim itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu, menjadi tantangan yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang kemudian kenapa kita menargetkan gitu ya, kalau bisa di atas 5%, 6%, 7%, atau 8% gitu ya. Dan tentu yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas gitu ya. Bukan hanya tinggi, tetapi sesaat, tetapi kita pengennya tinggi dan berkualitas. Artinya ya pertumbuhan ekonomi itu bisa kemudian dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi itu yang kemudian meningkat hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang bermodal saja yang kemudian bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kemudian nanti terjadi ketimpangan. Nah, itu yang tentu dihindari. Dan kemudian juga kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang sustain juga gitu ya, yang bisa berkelanjutan, tidak kemudian pertumbuhan ekonomi itu hanya tinggi sebentar, nanti terkena inflasi, pertumbuhan ekonomi akan turun lagi. Nah, itu yang tentu akan dijaga. Jadi 5% itu adalah pendekatan yang paling realistis untuk kondisi sekarang dan juga internasional. Ya, di atas 5%. Di atas 5%. Kalau misalnya Indonesia dibandingkan dengan Singapura, tentunya GDP-nya sangat timpang. Ya, sangat timpang, jauh. GDP per kapita ya. GDP per kapita. Tapi ada sesuatu yang mungkin menjadi concern, bahwasannya Indonesia ini posisi manusianya sangat besar, bahkan termasuk 5 negara yang populasi terbesar di dunia. Iya, terbesar ya. Nah, ya terbesar. Ketika dibedah secara mikro, GDP sebanyak itu ternyata sangat kecil dirasakan oleh orang-orang yang berada di Indonesia. Nah, sampai kapan Indonesia harus bertahan dengan demografi yang banyak tapi dengan inovasi yang kecil, jadi kualitasnya justru terkadang menurun tiap tahunnya gitu. Oke. Ya, jadi pertama yang perlu kita lihat, kalau secara GDP total kita termasuk Big 20 gitu ya, termasuk 20 terbesar di dunia, sehingga kita masuk dalam negara G20 gitu ya, grup 20 terbesar PDB di dunia gitu ya.
dan Singapura mungkin nggak masuk di sana gitu ya. Karena kalah besar dengan Indonesia secara jumlah GDP negaranya, Secara angka besar, secara negara gitu. secara negara. Nah, tapi kemudian ketika GDP tersebut dibagi jumlah penduduk ya, GDP per kapita, maka GDP per kapita kita itu jauh di bawah Singapura gitu ya. Kita sekarang hanya sekitar 5.200-an GDP per kapita US dollar per tahun. Sedang Singapura mungkin bisa dicek ya, mungkin sekitar 60 ribuan kalau tidak salah, 60 ribu atau 90 ribu US dollar per kapita per tahun. Dan itu kan jumlahnya sangat tinggi ya kan, sangat tinggi, sangat beda sekali gitu ya. Nah itu yang kemudian kita upayakan tadi agar kita kemudian bisa naik GDP per kapita kita gitu ya. Nah, GDP per kapita kita bisa naik, bisa semakin tinggi, sehingga paling tidak kita nanti target kita pertama keluar dari middle income trap gitu ya, dari jebakan ekonomi menengah gitu ya. Nah itu yang kemudian kita upayakan, baru nanti kemudian kita bisa kemudian high level country gitu ya, high level GDP per kapita country gitu ya. Seperti negara-negara yang lain, mungkin sekarang di ASEAN sendiri ada beberapa negara yang sudah masuk high level gitu ya, seperti Singapura, Malaysia mungkin sudah lepas juga dari middle income dan mungkin mereka sudah menuju ke high income gitu ya, Brunei gitu ya, dan negara-negara lain di dunia gitu ya. Banyak negara-negara yang kemudian bisa escape, bisa lepas dari middle income trap gitu ya, seperti misalnya Korea Selatan gitu ya. Nah itu tentu ada prasyarat-prasyarat di sana sehingga kemudian bisa lepas dari middle income trap tersebut gitu ya. Di antaranya ya memang ada perubahan struktur ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu yang kita harapkan ya, nanti kita pengennya ke sana, kita bisa keluar dari middle income trap, kita bisa kemudian ke high level gitu ya. Dan tadi ya, kita bisa mencapai tujuan dari negara kita, mencapai rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Terkait middle income trap, kira-kira Indonesia akan terjebak di sana berapa lama kira-kira, Pak? Oke. Jadi kalau kita sekarang di tahun 2025 ini kita masih di sekitar 5.200 US dollar. Ini ya memang agak meleset dari skenario kita. Kita sebetulnya punya skenario agar di tahun 2025 ini kita sudah di sekitar 6 ribuan, 6.300 US dollar per kapita per penduduk gitu ya. Nah kita harapannya target keluar dari middle income itu sebetulnya berapa sih nilai middle income trap? Nilai middle income itu di sekitar 11.000 atau 12.000 US dollar per kapita gitu ya. Itu batas di middle income gitu ya. Nah kita masih butuh sekitar 2 kali lipat gitu ya untuk bisa mencapai atau keluar dari middle income gitu ya. Nah bagaimana cara kita keluar dari middle income trap? Salah satunya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah tadi betul bahwa kita pertumbuhan ekonominya pengen lebih tinggi lagi, agar kita kemudian nanti ketika PDB kita itu semakin naik dan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, itu sudah bisa di atas dari rata-rata pendapatan negara-negara menengah atau middle income ya. Dan target kita itu di tahun 2036. 30. Dari sekitar 10 tahun lagi kita diupayakan sudah keluar dari middle income trap. Jadi kalau sekarang 2026 ya sekitar 10 tahun lagi kita keluar dari middle income trap, dan itu diperkirakan nanti pendapatan per kapita kita itu sekitar 13.000 US dollar per tahun. Ya, itu harapannya ya. Jadi kalau bisa ya dalam waktu 10 tahun lagi kita sudah 2 kali lipat dari sekarang gitu ya. Kalau sekarang masih 5 ribuan sekitar, kita harusnya bisa 2 kali lipat lebih dari sekarang gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa keluar dari middle income trap. Nah itu yang diharapkan gitu. Skenario-nya seperti itu, dan nanti jalan terus di tahun 2045 kita harapannya sudah menjadi high level income. Tentunya untuk meraih itu tidak mudah ya Pak ya? Iya betul. Karena terkait investasi, kebetulan investasi kita tergolong kecil dari beberapa tetangga kita yang di ASEAN seperti Singapura, bahkan yang baru-baru ini Vietnam bisa menggait perusahaan teknologi besar Amerika Serikat yaitu Apple, bisa mendirikan pabrik di sana dan bisa meningkatkan. Kira-kira Indonesia harus memperbanyak FDI seberapa, dan apabila FDI-nya kebetulan mencapai, siapa yang paling dominan di situ? Baik, jadi untuk investasi ini memang penting ya. Kalau kita lihat
di rumus pendapatan nasional yang nanti bisa kemudian dibandingkan sebagai rumus pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, di situ ada memang peran investasi gitu ya. Ya, dengan bertambahnya investasi otomatis nanti akan menambah pendapatan nasional gitu ya. Sehingga kemudian nanti kalau dikurangkan dengan tahun sebelumnya, maka akan ketemu pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, semakin tinggi investasi dan juga tentu variabel yang lainnya gitu ya, variabel konsumsinya juga bertahan bagus, variabel investasi, variabel belanja pemerintah, kemudian net ekspornya juga bagus gitu ya. Itu yang kemudian nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita melihat dari sisi investasi gitu ya, tadi betul bahwa investasi itu ada yang investasi modelnya direct investment gitu ya. Ada juga investasi yang ke sektor keuangan. Nah, sekarang yang memang marak itu investasi di sektor keuangan, tetapi memang investasi di sektor keuangan itu boleh dikatakan lebih mudah bergerak gitu ya, dibandingkan dengan investasi yang langsung gitu ya. Sektor real. Jadi ke sektor real. Jadi kita memang lebih berharap sebetulnya investasi yang meningkat itu nanti di investasi ke sektor real, foreign direct investment gitu ya. Mereka yang para investor itu masuk ke Indonesia, bikin pabrik di Indonesia gitu ya, atau mungkin menambah modal di pabrik yang ada di Indonesia gitu ya. Sehingga kemudian nanti multiplier efeknya itu akan lebih banyak gitu ya. Multiplier efeknya mungkin dari sisi yang pertama, penyerapan tenaga kerja, penambahan lapangan pekerjaan, kemudian nanti meningkatkan income masyarakat. Kalau dari situ nanti kemudian bisa merembet ke yang lainnya gitu ya, ke pajak yang dibayarkan ke pemerintah juga meningkat, penggunaan sumber daya alam yang ada di Indonesia juga kemudian bisa dimanfaatkan secara lebih baik. Nah, ini multiplier yang seperti inilah yang kemudian kita harapkan dari foreign direct investment gitu ya, sehingga kemudian nanti bisa kemudian memberikan manfaat terhadap perekonomian kita secara lebih baik lagi. Nah, terkait dengan foreign direct investment ini memang faktornya banyak yang mempengaruhi gitu ya. Bagaimana investor itu mau masuk ke Indonesia, ya, itu memang bukan hanya dari sisi regulasi, bukan hanya dari sisi kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia, tetapi mungkin juga faktor-faktor yang lainnya gitu ya, teknis yang lainnya, misalnya transportasi, ekspor dan impor dan lain sebagainya, dari sisi ketersediaan faktor produksi dan lain sebagainya, itu tentu menjadi pertimbangan dari para investor. Nah, itulah yang barangkali bisa dipertimbangkan oleh Indonesia, bagaimana kita menyediakan faktor-faktor tadi agar kemudian bisa menjadi daya tarik bagi investor gitu ya. Kita mungkin perlu juga belajar ke Vietnam. Apa sih yang membuat Vietnam itu menjadi lebih menarik dibandingkan dengan Indonesia? Toh sama-sama berada di Asia Tenggara gitu ya. Kenapa mereka sekarang banyak yang lari ke Vietnam gitu ya? Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang mungkin perlu kita tambahkan gitu ya? Apakah mungkin skill masyarakat Indonesia yang perlu kita tingkatkan, atau mungkin dari sisi regulasi kita yang barangkali perlu kita berikan kemudahan dan lain sebagainya, atau mungkin kepastian dari sisi hukum, kepastian dari sisi regulasi. Nah, itu yang kemudian juga perlu kita istilahnya mawas diri gitu ya, kita introspeksi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi penambah daya tarik untuk Indonesia, termasuk juga faktor lain, misalnya ketersediaan infrastruktur, itu kan bisa menjadi daya tarik ya kan. Kalau misalnya dari dalam suatu daerah gitu ya, ternyata konektivitasnya belum bagus, jaringan energinya belum bagus, jaringan airnya belum bagus. Nah, itu yang mungkin bisa jadi juga pertimbangan dari para investor. Nah, itu yang mungkin bisa kita perbaiki gitu ya. Kemudian juga ada faktor-faktor politis yang sebetulnya perlu kita pertimbangkan gitu ya. Seperti misalnya kemampuan kita, mungkin dari sisi duta besar kita, atas perdagangan kita, atau mungkin juga dari sisi pemerintah kita, bagaimana bisa merayu, bisa menarik investor dari luar gitu ya. Itu juga menjadi hal yang penting. Kemampuan bernego dan berdiplomasi. Berdiplomasi itu penting sekali. Kalau menurut pemerintahan Jokowi yang lalu kan kita banyak sekali mendatangkan investor dari China. Dan mungkin itu juga terbawa sampai sekarang, tapi mungkin porsinya udah semakin berkurang. Seberapa bergantung sih Indonesia dengan investasi Cina, dan kenapa harus Cina gitu? Iya. Oke. Jadi seberapa bergantung sebetulnya juga kalau boleh dikatakan memang
sekarang kita cukup banyak investasi dari Cina gitu ya, terutama investasi dari sisi infrastruktur, transportasi, kemudian dihilirisasi, pertambangan gitu ya. Itu banyak sekali investasi dari Cina gitu ya. Nah, kenapa kemudian Cina yang banyak masuk gitu ya? Ya, yang pertama bisa jadi karena mereka sedang ekspansi besar-besaran gitu ya. Kan mereka membutuhkan tempat untuk membangun pabrik, tempat untuk memperoleh suplai dari produksi yang mereka jalankan gitu ya. Dan di Indonesia barangkali juga lebih menguntungkan gitu ya, lebih murah, sehingga itulah yang kemudian membuat investasi Cina kita lihat saat ini menjadi dominan di Indonesia. Dan juga kita lihat bahwa ya Cina sendiri sekarang dalam posisi yang cukup maju ya, dari sisi perekonomian ya mungkin terkuat pertama atau kedua di dunia gitu ya, sehingga kemudian ya bisa jadi kemudian investasinya kemana-mana gitu ya, termasuk ke Indonesia yang cukup tinggi gitu ya. Tetapi tentu ya Indonesia sebagai negara yang menganut perekonomian terbuka ya tentu tidak hanya mengandalkan Cina, tetapi juga negara-negara lain yang dipandang oleh kita menguntungkan, tentu ya kita welcome gitu ya, kita menerima investasi selama itu tentu memberikan manfaat atau keuntungan untuk masyarakat Indonesia. Terkait isu yang terbaru untuk ekonomi hijau nih, Indonesia kan salah satu dari negara yang menjadi katalisator buat ekonomi hijau, terutama dari bidang pertambangan dan mineralnya. Indonesia jadi tempat yang salah satu penghasil itu semua yang banyak. Seberapa kuat dan jauh manufaktur Indonesia untuk menuju ekonomi hijau dari infrastruktur hijau itu sendiri? Ya, baik. Jadi Indonesia sendiri sebetulnya punya komitmen yang sangat kuat gitu ya, untuk mendukung green economy, untuk mendukung upaya-upaya pencegahan perubahan iklim secara lebih masif lagi gitu ya. Sehingga kemudian kita mengikuti berbagai macam traktat atau agreement yang sudah dibuat gitu ya. Misalnya kita ikut dari awal tuh adanya Paris Agreement gitu ya, yang kemudian sampai berjilid-jilid gitu ya, termasuk juga ini ya berbagai macam kesepakatan yang sudah kita buat gitu ya. Nah, itu tentu menjadi bukti bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk ikut mendukung adanya green economy gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat dari sejauh mana infrastruktur kita untuk bisa mendukung kita menuju ke green economy gitu ya. Nah, sebetulnya ada satu tenggat penting gitu ya, ada satu titik tahun penting yang itu menjadi pembuktian bahwa nanti kita Indonesia itu betul-betul menjalankan green economy. Ya, setahu saya di tahun 2050 itu menjadi titik penting. Kenapa titik penting? Karena di tahun itu kita sudah berjanji kepada dunia gitu ya, bahwa Indonesia itu sudah akan meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil. Jadi pembangkit tenaga listrik kita, mungkin juga termasuk nanti kendaraan dan lain sebagainya, itu sudah tidak menggunakan bahan bakar fosil. Kita tidak menggunakan lagi minyak, tidak menggunakan batu bara lagi gitu ya. Di tahun tersebut kita sudah menggunakan energi terbarukan. Dan itu mungkin juga barangkali sesuai dengan prediksi para ahli energi dunia bahwa mungkin di tahun 2050 itu minyak dunia sudah sangat tipis gitu ya, sangat sedikit gitu hampir ya. Kering ya, hampir kering mungkin ya. Jadi memang kondisi itu mungkin selaras gitu ya. Nah, menuju ke sana gitu ya, menuju tahun 2050 ya, sekitar 25 tahunan lagi, tentu kita harus bersiap diri tuh. Kita harus melakukan transisi gitu ya, melakukan perubahan gitu ya, dari yang sekarang kita masih masif menggunakan energi berbahan bakar fosil dengan batu bara maupun minyak bumi. Kita harus mulai transisi ke sana gitu ya, transisi dengan menggunakan berbagai macam pembangkit energi yang menggunakan energi terbarukan gitu ya. Kan jenisnya sangat banyak gitu ya, bisa mungkin menggunakan matahari gitu ya. Matahari sekarang, pembangkit listrik tenaga matahari di Indonesia atau pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia sekarang sedang masif dikembangkan gitu ya. Banyak sekali panel-panel surya yang dikembangkan. Misalnya kita ambil contoh di Jawa Barat, ada sebuah waduk itu yang waduknya itu dipenuhi dengan panel surya gitu ya. Karena itu digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Dan itu menjadi satu potensi yang sangat besar, dan
karena kita di Indonesia berada di daerah khatulistiwa, setiap hari ketemu matahari gitu ya, ya itu menjadi potensi yang cukup besar untuk kita yang bisa nanti suatu saat menggantikan energi fosil gitu ya. Kemudian juga potensi-potensi lain seperti misalnya penggunaan sumber daya angin atau bayu gitu ya. Kita bisa lihat di Nusa Tenggara Timur, di Makassar, di Sulawesi Selatan gitu ya, itu sudah ada pembangkit listrik tenaga bayu ya, itu sudah ada, dan itu mungkin nanti juga insya Allah akan berkembang luas. Kemudian juga potensi-potensi lain seperti misalnya penggunaan panas bumi gitu ya, itu juga bisa menjadi ya geotermal, itu bisa menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang tidak akan habis gitu ya. Nah mungkin juga ke depan bisa jadi Indonesia akan menggunakan nuklir gitu ya, seperti negara-negara lain ya, tentu nuklirnya nuklir yang aman gitu ya. Kita lihat sekarang Jepang sudah bisa menggunakan tenaga nuklir untuk yang supply dari energi mereka, termasuk yang mungkin Amerika, Cina dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah bisa menggunakan pembangkit tenaga nuklir atau mungkin tadi ya energi-energi terbarukan yang mendukung pada green economy atau bisa kemudian mencegah terjadinya perubahan iklim secara lebih masif lagi. Nah, kita beranjak ke sana gitu ya, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2050 kita betul-betul bisa kemudian shifting gitu ya, kita kemudian transisi ke energi yang lebih terbarukan lagi. Bagaimana Indonesia untuk menghadapi kemajuan yang akan diraihnya, lalu katalisator yang untuk menuju 2045 emas. Nah, mungkin sekarang kita agak melihat hal yang agak mungkin cukup menyakitkan, karena kita kalau misalnya kita lihat di wilayah Asia Timur yang mereka maju lebih dulu daripada Indonesia dan juga mungkin Singapura, mereka sekarang mengalami penurunan di banyak hal. Kayak misalnya demografinya turun, lalu produktivitasnya menurun, banyak terutama anak-anak muda sudah tidak, dalam tanda kutip, tidak percaya lagi dengan pekerja di pemerintahan. Dan kasusnya mungkin China, perbandingan antara graduate dengan lapangan pekerjaan sangat timpang. Kira-kira Indonesia ada kemungkinan buat kesana tidak? Dan bagaimana kira-kira kita bersama masyarakat untuk kita bisa maju tapi tidak harus mengulang sejarah yang sama seperti Asia Timur gitu? Oke, baik. Jadi kita sekarang bicara tentang demografi gitu ya. Tentang demografi. Nah, ini kondisi Indonesia sekarang memang sedang menghadapi bonus demografi. Gitu. Jadi bonus demografi itu boleh dikatakan bahwa usia kerja kita itu atau usia muda kita, penduduk berusia muda itu jauh lebih besar dibandingkan penduduk yang berusia tua. Ya, sehingga kalau barangkali kita lihat dari piramida jumlah penduduk gitu ya, nanti mungkin bisa ditampilkan gitu ya, piramida jumlah penduduk kita ya masih mungkin bentuknya seperti piramida seperti ini gitu ya, artinya ini yang di atas ini kan usianya yang semakin tua gitu ya, dan kita masih di bagian bawah itu usia mudanya masih banyak. Nah itu sebetulnya sebuah keberkahan gitu ya, tetapi tentu harus berhati-hati menyikapi tersebut gitu ya, karena tadi seperti disampaikan bahwa dengan banyaknya usia muda ini tentu banyak sekali anak-anak yang fresh graduate, baru lulus kuliah, membutuhkan pekerjaan yang lebih besar gitu ya. Itu menjadi tantangan gitu ya. Jadi bonus demografi ini seperti pisau bermata dua gitu ya. Di satu sisi dia bisa menjadi keberkahan ketika bonus demografi itu bisa dimanfaatkan, sehingga kemudian nanti anak-anak usia muda ini kemudian memperoleh pekerjaan atau mungkin bisa membuat pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan yang bagus gitu ya, sehingga kemudian nanti semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Kalau semakin banyak tenaga yang terserap, mereka memiliki penghasilan, nanti bisa pendapatan per kapitanya akan semakin meningkat, termasuk juga nanti pemerintah juga akan diuntungkan misalnya dengan banyaknya pajak yang dibayarkan oleh mereka gitu ya, termasuk juga nanti generasi sebelumnya ayah ibu mereka gitu ya, itu tidak terbebani oleh mereka gitu ya, karena mereka sudah punya penghasilan gitu ya, sehingga kemudian mereka bisa hidup mandiri. Nah di sisi yang lainnya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi, kemudian misalnya mereka justru menjadi beban kembali dari orang tuanya mereka gitu ya, ya ini kemudian nanti akan memperpanjang sandwich generation gitu ya, generasi sandwich gitu ya. Jadi orang tua mereka itu nanti akan terbebani untuk
membiayai orang tua mereka atau kakek nenek dari generasi sekarang gitu ya, dan masih membiayai juga generasi sekarang juga gitu ya. Nah itu yang tentu akan menjadi beban gitu ya. Nah ini yang kemudian nanti bukan hanya menjadi beban orang tua, tetapi juga bisa menjadi beban negara gitu ya. Nah ini yang sebetulnya harus ditangani. Nah memang salah satu resep untuk menanganinya adalah dengan menambah pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ya, kenapa pertumbuhan ekonomi itu diharapkan bertambah dan bisa kemudian menyerap tadi ya? Karena ada sebuah rumus bahwa pertumbuhan ekonomi itu secara otomatis nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Tetapi memang ada satu tantangan gitu ya. Kalau di masa tahun 2010-an gitu ya, 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap sekitar 220.000 orang atau menyerap 220.000 lapangan pekerjaan atau tenaga kerja gitu ya. Nah, tantangannya setelah pandemi atau setelah IT itu berkembang lebih pesat lagi, ditambah dengan adanya AI gitu ya. Nah, itu memang penyerapan tenaga kerja itu dari 1% pertumbuhan ekonomi itu terpotong gitu ya. Dan terpotongnya cukup lumayan, karena 50%-an itu terpotong. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh AI. Nah, ini tergantung bagaimana kemudian menyikapinya ya. Karena sebetulnya dengan AI sendiri, perkembangan AI sendiri tidak serta-merta kemudian nanti bisa menggantikan tenaga kerja. Tinggal bagaimana kreativitas tenaga kerja itu memanfaatkan AI sehingga kemudian tetap dengan adanya perkembangan AI, perkembangan IT itu lapangan pekerjaan baru gitu ya, yang sebelumnya itu tidak ada malah justru muncul gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, itulah sebetulnya nanti peran pemerintah di situ bagaimana agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, termasuk juga nanti bisa memanfaatkan perkembangan IT untuk bisa memanfaatkan bonus demografi. Dan kita harapannya bisa sustain gitu ya. Ya, tapi memang ada yang memprediksi bahwa penduduk Indonesia sendiri nanti suatu saat akan stuck gitu ya. Kita sekarang masih di 280 jutaan sekian gitu kan. Masih ada potensi naik berarti? Nah, masih ada potensi naik, tetapi diperkirakan nanti di sekitaran 300 juta itu akan stuck dan bisa jadi akan menurun gitu atau ya. stuck cenderung turun? Stuck cenderung turun seperti negara-negara maju yang lain gitu ya. Itu akan terjadi juga gitu ya. Ya mungkin bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tetapi tadi seperti kondisi-kondisi yang natural tadi yang seperti di Cina alami, Jepang alami, Eropa alami gitu ya. Itu karena kondisi perekonomian atau tantangan perekonomian yang lebih berat sehingga kemudian banyak orang yang memutuskan untuk mengurangi jumlah anak gitu ya. Kemudian atau mungkin malah memilih hidup sendiri, single gitu ya. Atau tidak punya anak gitu ya. Nah, itu juga menjadi pilihan seperti yang dilakukan oleh negara-negara modern. Nah, ini tergantung kita nanti bagaimana menyikapi ke depan. Kalau misalnya ternyata kondisi Indonesia semakin lama semakin baik gitu ya, nah, mungkin itu tidak akan terjadi. Baik Bapak, terima kasih atas diskusinya. Untuk yang terakhir, closing statement dari Bapak. Oke, baik. Khusus untuk anak muda semuanya ya, yang terpenting adalah tentu kami mengharapkan ya, orang-orang tua seperti kami mengharapkan kontribusi anak-anak muda dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kontribusi apapun yang anak-anak muda berikan untuk Indonesia tentu akan sangat bermanfaat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi jangan hanya berharap kepada pemerintah, tapi pemerintah tentu akan memikirkan yang terbaik untuk para pemuda Indonesia, tetapi kalian juga perlu untuk senantiasa mengeluarkan ide-ide, kreativitas, inovasi agar bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk pembangunan Indonesia. Dan insya Allah saya optimis nanti kalian semua anak-anak muda yang akan menikmati hasil pembangunan Indonesia dan mencapai Indonesia emas. Terima kasih dari Bapak Eri atas diskusinya pada episode Ekotalks kali ini. Baik Sobat Ekotalks, nantikan episode berikutnya dan see ya.